anak-anakku kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sungguh luar biasa. Selama 1 minggu kalian melaksanakan PTS. Sambil menunggu semua hasil PTS-nya keluar, mari kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini Bu Nike akan mengajak kalian untuk belajar tentang rumahku. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami rumah. Tinggallah bersama kami, berkatilah rumah kami agar aman dan damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tempat tinggal disebut juga dengan rumah. Pada umumnya sebuah rumah terdiri atas ruang tamu yang digunakan untuk menerima tamu. Kemudian ada ruang keluarga yang digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, misalnya menonton televisi bersama ataupun hanya sekedar berbincang-bincang. Ada ruang makan untuk makan bersama. Ada dapur untuk kegiatan memasak. Kemudian kamar tidur untuk beristirahat. Ada juga kamar mandi untuk kita mandi. Rumah sangat penting untuk tempat tinggal sebuah keluarga. Ada rumah yang mewah dan ada yang sederhana. Rumah merupakan tempat keluarga berlindung dari hujan dan terik matahari. Rumah juga tempat berkumpulnya keluarga. Di dalam rumah ada berbagai ruangan dengan fungsinya masing-masing. Rumah juga perlu dirawat agar bersih dan rapi. Cara merawat rumah misalnya, setiap hari rumah harus disapu dan dipel. Debu yang melekat di meja dan kursi dibersihkan, merapikan tempat tidur dan lainnya. Rumah yang bersih akan membuat keluarga merasa nyaman dan sehat. Bahkan siapapun yang berkunjung ke rumah kita akan merasa senang. Tuhan Yesus pun senang mengunjungi rumah kita, seperti Ia mengunjungi rumah Sakeus. Nah, sekarang silakan anak-anak simak kisah Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa karena badannya pendek.
Kemudian Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa. Kemudian Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari kisah yang kalian simak, kita lihat bahwa Sakeus senang sekali Yesus mau menumpang di rumahnya. Sakeus merasa rumahnya diberkati oleh Tuhan. Sakeus berjanji akan mengembalikan uang pajak yang diambilnya. Yesus pun senang karena setelah dikunjungi, Sakeus bertobat. Tuhan Yesus juga memberkati setiap keluarga dan rumahnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memiliki sebuah rumah dan Yesus juga mengunjungi rumah kita anak-anak. Anak-anak kelas 1 yang Buni kekasihi, hari ini kita sudah belajar tentang rumah adalah tempat tinggal keluarga. Rumah juga memiliki bagian-bagian, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Rumah juga harus kita rawat agar bersih dan rapi. Karena rumah yang bersih akan membuat keluarga merasa nyaman dan sehat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Yesus mengunjungi rumah Sakeus, di mana Sakeus akhirnya bertobat setelah dikunjungi Yesus. Tuhan senang mengunjungi rumah kita anak-anak. Maka kita sudah sepantasnya bersyukur kepada Tuhan karena kunjungan Yesus ke rumah kita. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu belajar lebih giat lagi. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa.